Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, kali ini kita mau bahas topik yang menarik banget seputar arsitektur dan kehidupan sosial nih. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya Surya. Vivi, dan di belakang kamera ada Monik dan Laila. Oke, hari ini kita akan membahas perang ruang semi publik, khususnya di koridor ruko di SDC Sential Digital Center dalam mendukung aktivitas dan interaksi masyarakat. Nah, permasalahan yang kita angkat itu sebenarnya ada satu koridor di Scientia Square Park, itu di dekat apartemennya, itu yang menjadi pertimbangan gitu. Ini untuk koridor pejalan atau untuk haya parkiran atau untuk bahkan bersosialisasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami sudah mewawancara beberapa orang yang mungkin terkait dari mulai pengguna dan pengelola secara rutin di SQP atau SDC ini. Mungkin kita bisa ngelihat video dari pengelola dulu. Kita telah mewawancaranya kemarin dan mungkin bisa langsung disaksikan saja videonya. Oke, dengan saya Surya Ya, dengan Mbak Limah. Oke, di sini kan saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang wawancara area sekitar, tentang hanya lorong ini saja gitu. Oke, boleh. Oke, mungkin di sini kita langsung dari pertanyaan pertama. Menurut Mbaknya sendiri, bagaimana peran ruang area koridor ini Iya. dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat? Kayak sebagai apa saja? Kayak apakah memang sebagai buat jalan kaki, atau ada kursi-kursi itu emang buat duduk, Iya. atau sekaligus emang ada buat parkir juga? Gitu. Ya, untuk lahan parkir memang kita sediakan untuk area kita ya, Cynthia Square Park. Jadi kalau customer yang mau ke taman bisa parkir di sini apabila belum penuh, seperti itu. Untuk kursi-kursi yang kita sediakan bisa digunakan ya kayak supir menunggu atau karyawan kita sendiri yang mau santai. Koridor jalan bisa untuk umum juga, Kak. Oh, oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini kan terdapat kursi ya. Jadi itu emang dikhususkan buat kursi ini buat orang luarnya, apa emang buat dari ruko ini sendiri gitu? Karena Umum aja sih, Kak. umum aja. Iya, untuk kursi-kursi umum ya, Kak. Untuk customer atau sekedar orang lewat mau duduk-duduk juga dipersilahkan. Seperti itu, Kak, kurang lebih. Oke. Nah, di sini tuh kan kayak tadi kan saya sempat oh ternyata tuh parkir mobil ini dia tuh emang lebih buat ke Ya, customer yang menuju ke Taman Cynthia atau customer yang mau ke lobi apartemen juga bisa. Berarti kalau untuk dikhususkan ruko ini sebenarnya Tidak parkir juga. ini tidak juga ya. Iya, Oke. umum juga sih, Kak, karena Oh. kan berbayar. Oh iya betul. Nah, menurut terakhir nih pertanyaan terakhir, menurut Mbak sendiri nih, Iya. ini kan untuk pejalan kaki kan kayak sebenarnya agak susah gitu kan ya, Betul. karena ada kursi bahkan di kiri di kanan Iya. gitu, orang harus berlalu lalang agak susah. Nah, kira-kira biar lebih optimal sendiri itu kayak gimana ya, biar lorong ini tuh benar-benar emang dikhususkan untuk pejalan kaki atau untuk orang bersantai duduk gitu. Kalau untuk umumnya sih memang kita sediakan untuk orang-orang yang mau bersantai ya, Kak. Cuma kadang ada beberapa orang yang mau ambil jalan pintas ya lewat sini, itu hak mereka, tidak dilarang sama kita. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Sekian, terima kasih Kak. Ya, sama-sama, Kak. Terima kasih Kak. Setelah melihat video tadi bahwa kayak pengelola itu memberikan beberapa jawaban yang benar-benar cukup menarik, bahwa sebenarnya tuh kayak parkir yang disediakan di depan ruko-ruko tersebut, dia bilang bahwa itu tuh sebenarnya untuk orang-orang yang menunggu di lebih ke area taman SQP-nya. Untuk kalau yang boleh juga, tapi untuk pengguna yang ruko, tapi beberapa lebih sering menggunakan untuk kayak parkir untuk ke taman SQP. Nah, sebenarnya kalau adanya jalan koridor di situ, itu tuh kayak dipergunakan sebagai mungkin jalan pintas beberapa orang yang tadi ingin menuju ke apartemen, kurang lebih seperti itu, ataupun dari ruko seberang ke ruko sebelah lagi. Nah, untuk beberapa kursi memang dia bilang agak cukup mengurangi efektivitas untuk pejalan kaki. Ya, tapi balik lagi itu memang kursi tersebut disediakan untuk selain bersantai para penunggu ruko atau pengguna rukonya. Nah, kurang lebih itu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan video wawancara dari video pengguna. Oke, di sini kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Masnya sendiri, pernah atau sering lewat area yang di belakang kita ini? Dan biasanya dalam situasi seperti apa kamu melewati area tersebut? Sering sih kalau lagi pengen jalan-jalan aja sih. Terus untuk kayak dalam situasi seperti apa kalau melewati area ini? Apakah karena parkir mobilnya di situ atau gimana?
Kalau misalkan lagi jam kosong biasa suka jalan-jalan aja, jadi jalan-jalan ke area sekitar sini. Tapi kalau lewat situ merasa nyaman atau kayak kurang nggak? Kayak kurang deh buat pejalan kaki gitu dan lebih cenderungnya ke mobil atau misalkan ternyata udah nyaman banget nih pas buat mobil ada, pas pejalan kaki juga ada gitu. Udah pas sih, karena kan udah ada parkirannya sendiri sama tempat buat mobilnya sendiri. Jadi ini buat pejalan kaki udah pas. Oke, nah kan di area situ kan terdapat kayak lorong tuh ya di situ. Ada juga beberapa kursi kecil dan beberapa parkiran. Nah, menurut Masnya sendiri, kalau dilihat fungsi koridor itu sebenarnya itu emang cocok buat jalan, buat tempat parkir, atau buat tempat duduk? Menurut Masnya sendiri yang cocok apa? Itu sih harusnya buat tempat jalan sama tempat duduk sih, bisa dua-duanya sih itu. Tapi kalau buat tempat parkir kayaknya terlalu agak makan tempat sih. Nah, berarti ada nggak sih saran kayak misal perbaikan atau pembenaran fungsi atau desainnya gitu dari Masnya? Mungkin kayaknya kalau misalkan di area situ kan kalau parkirannya itu ada yang di belakang, ada yang di depan ya. Kemungkinan tuh lebih bagusnya tuh semua parkirannya di belakang. Jadi di depannya itu buat orang duduk-duduk sama jalan. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, dari segi kenyamanan, menurut Mas kira-kira berapa tingkat kenyamanan yang bagus di tempat itu untuk duduk atau bersantai? Dari 1 sampai 10 sih udah 8 ya, cuman kurangnya karena kayak yang tadi aja yang saya bilang itu. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih untuk Masnya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari video yang tadi pengguna respon, itu sebenarnya ruang ini tuh memang fungsinya dikhususkan untuk koridor atau ruang tunggu. Tapi pengguna ini bisa melihat kalau sebenarnya ada loh potensi untuk melakukan aktivitas sosial atau mendukung aktivitas sosial di tempat itu. Dan di sini merupakan dari hasil diskusi kita dari observasi dan wawancara dan juga kelompok, disimpulkan bahwa kita bisa melihat bahwa ruang semi publik seperti koridor di Cynthia Square Park ini berpotensi sebagai ruang sosial yang hidup bila dilakukan beberapa perkembangan secara optimal, di mana ruang tidak hanya dipahami sebagai elemen fisik, tetapi juga sebagai dari hak pengunjung untuk menggunakan dan berinteraksi sosial di dalamnya. Tentunya dengan etika yang ada, dari sini kita bisa memahami bahwa kualitas suatu ruang ditentukan bukan hanya dari desainnya, tapi juga sejauh mana ruang tersebut dapat diakses, digunakan, dan dimaknai oleh penggunanya. Mungkin sekian dari podcast kami. Saya Surya. Saya Vivi dan rekan-rekan kami yang di belakang, Monik dan Laila, pamit undur diri. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.